Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz doakan anak-anak Ustaz semuanya dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Ustaz sampaikan melalui video ini untuk senantiasa kita ikhlaskan segala amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu sejatinya hanya melakukan segala sesuatunya dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan bagi kita untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnah para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba dan menjadi umat-umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Anak-anak semuanya, kita tetap semangat belajar, fokus untuk mendengarkan penjelasan yang Ustaz sampaikan melalui video materi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, pemahaman dari apa yang kita diskusikan atau yang kita simak pada saat ini. Baik, pelajaran dari tokoh berakhlak mulia dan tercela. Nah, ini kita belajar dari sifat yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, yang pertama adalah tokoh berakhlak mulia. Ini ya. Teladan apa saja yang kita bisa ambil dari tokoh atau seseorang yang diceritakan dalam kisah di buku ini, yaitu kisahnya seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuannya memahami bahasa binatang, menundukkan para jin, angin dan sebagainya. Nah, satu-satunya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Allah yang bisa berbicara dengan berbicara dengan hewan atau mengerti dengan bahasa semua binatang adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Hidupnya di Palestina, tempat berdakwahnya kepada Bani Israel. Ya. Baik, Nabi Sulaiman itu merupakan seorang raja. Raja bukan dari raja manusia saja, raja dari jin, raja dari makhluk Allah yang lain. Semuanya itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya. Inilah firman Allah bahwa Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu berupa kelebihan-kelebihan, mengerti dengan berbagai macam ilmu. Nah, sifat yang kita ambil atau yang kita bisa pelajari dari keutamaan Nabi Sulaiman itu adalah kebijaksanaan. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Contohnya adalah ketika Nabi Sulaiman menyelesaikan masalah yang ada di dalam kerajaannya, yaitu perselisihan antara dua orang pemuda, yang satu punya kebun, yang satu punya kambing, ya. Satu punya kebun, satu punya kambing. Mereka bermasalah atau berselisih paham, bertengkar karena apa? Kambing ini memakan tanaman yang ada di kebun milik satunya lagi. Akhirnya ya, yang punya kebun tidak terima karena tanamannya dirusak oleh kambing. Dan dia minta pertanggungjawaban pada pemilik kambing agar tanamannya itu diganti. Nah, lalu ketika itu Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa yang punya ternak kambing harus menggantinya dengan ternaknya itu. Nah, itu keputusan Nabi Daud. Namun dipandang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kebijaksanaannya bahwa kambing itu atau ternak itu tidak diserahkan ke yang punya kebun. Sementara kebunnya itu tetap menjadi pemilik kebun itu tidak. Tapi Nabi Sulaiman memutuskan
yang kebun ini akan dirawat oleh pemilik ternak sampai tanamannya itu kembali seperti sedia kala, bagus lagi. Dan hewan ternak ini juga diberikan kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya sampai nanti kebunnya tadi itu baik seperti sedia kala. Nah, akhirnya tidak ada yang dirugikan. Lalu keputusan Nabi Sulaiman itu seperti itu dijalankan, dan masing-masing menerima dengan lapang dada, menerima dengan sebaik-baiknya. Itu bentuk kecerdasan, kebijaksanaan, keadilan yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman. Baik. Kemudian Nabi Sulaiman naik tahta. Nabi Sulaiman itu adalah seorang putra mahkota. Dia memiliki saudara. Dia memiliki abang namanya Abisalom. Nabi Daud menunjuk Nabi Sulaiman nanti untuk menjadi raja pengganti dirinya. Tapi Abisalom kakaknya tidak terima. Kan dia anak yang lebih tua, harusnya dia yang menjadi seorang raja. Namun Nabi Daud tahu yang akan menjadi raja itu adalah orang yang adil, orang yang bijaksana, bukan orang yang suka merampas kekuasaan, suka marah, suka emosi, tidak. Tapi Abisalom tetap ngotot, tetap bersikeras untuk mendapatkan kerajaan Nabi Daud ketika itu. Akhirnya terjadilah perselisihan, terjadilah permusuhan antara Nabi Daud dengan Abisalom. Akhirnya karena Abisalom menentang perintah Nabi Daud, menentang perintah Allah, akhirnya mereka atau dia diperangi, lalu Abisalom meninggal dalam peperangan itu. Nah, setelah itu diangkatlah Nabi Sulaiman menjadi pengganti dari Nabi Daud. Nah, itu kisahnya. Jadi Nabi Daud menjadi raja. Lalu kisahnya dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah ratu kerajaan dari negeri Yaman. Mereka tidak menyembah Allah. Lalu Nabi Sulaiman mengirimkan pesan melalui burung hudhud untuk disampaikan kepada Ratu Balqis. Apa isi suratnya? Agar Ratu Balqis dan rakyatnya tidak lagi mempersekutukan Allah, atau yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ratu Balqis juga meminta Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Kemudian berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman tadi ke Palestina. Nah, akhirnya melihat kejadian seperti itu, nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Ratu Balqis beserta rakyatnya mengikuti ajakan Nabi Sulaiman untuk menjawab atau untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang. Mencontoh Nabi Sulaiman adalah orang yang adil dan bijaksana, adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sombong, kekayaannya melimpah ruah tetapi tetap tawadhu, tetapi tetap rendah hati. Itu yang perlu kita contoh dari kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun kita pahami lagi tentang sifat-sifat tokoh yang berakhlak tercela. Karena kita ada dua, akhlak terpuji Nabi Sulaiman dengan keadilannya, kebijaksanaannya, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berikan segala-galanya. Nah, oke. Namun ada juga orang yang berakhlak tercela yang akan kita lihat kepribadiannya dan untuk kita jauhi. Siapa itu? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah seorang yang memiliki sifat munafik di dalam dirinya. Nah,
hidup di zaman sahabat yang tujuannya pekerjaannya hanya menghasut kaum muslimin agar tidak lagi menyembah Allah, mengajak kaum muslimin agar tidak lagi patuh kepada para pemimpin, para khalifah, agar kaum muslimin itu benci dengan agama Islam. Itulah pekerjaannya Abdullah bin Saba. Bahkan keinginan dari Abdullah bin Saba itu adalah untuk membunuh khalifah, untuk membunuh pemimpin-pemimpin umat Islam. Abdullah bin Saba adalah tokoh munafik yang sangat berjuang untuk bagaimana Islam ini pudar di tengah Arab sana. Para pengikutnya menghasut orang-orang agar tidak lagi membaca Al-Quran, meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, dan ingin mengembalikan kehidupan seperti jahiliyah dulu. Seperti itulah sifat watak Abdullah bin Saba, ingin menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bagi kita adalah ingat bahwa menyesatkan orang, mengganggu orang beribadah, mengajak orang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan-perbuatan yang baik, maka ingatlah berarti sifat-sifat munafik, sifat-sifat tercela ada di dalam dirinya. Untuk itu bagaimana cara kita menjauhkannya? Dari diri kita, bersihkan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon doa kepada Allah agar hati kita diberi hidayah, dilembutkan untuk menerima kebenaran. Baik anak-anak Ustaz semuanya, itulah tentang tokoh akhlak terpuji dan tercela yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa teladani dari tokoh-tokoh yang berakhlak terpuji dan kita jauhi sifat-sifat tercela yang sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita dan memudahkan langkah kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.